Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Domerda Nurul Yakin, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat luar biasa untuk kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Isnaini Nurbaiti yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah sumber hukum dan aliran hubungan tugas hakim dengan undang-undang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Isnaini Nurbaiti, dan yang kedua, Marsyanda Regita Maharani, dan yang ketiga, Zunia Nur Azizah, dan yang keempat, Muhammad Fakih Falahuddin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, sumber-sumber hukum menurut para pakar, dan yang kedua, sumber hukum formil, dan yang ketiga, sumber hukum material, dan yang keempat adalah aliran hubungan tugas hakim dengan undang-undang. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu sumber-sumber hukum menurut para pakar. Pada pembahasan kali ini saya akan memperkenalkan dari 6 pakar. Untuk yang pertama, menurut Paton, pengertian sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu pada poin A, sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum, yaitu seluruh sumber-sumber hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Pada poin B, sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang. Yang kedua, menurut Zevenbergen, sumber hukum diartikan sebagai sumber terjadinya hukum dan sumber yang menimbulkan hukum. Yang ketiga, menurut CST Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Untuk yang keempat, menurut Chipman Gray, sumber hukum adalah bahan-bahan hukum maupun non-hukum tertentu yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan sebuah perkara. Yang kelima, menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum dapat diartikan sebagai yang poin A, sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya, kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa. Pada poin B, menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan yang sekarang berlaku. Pada poin C, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal pada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Pada poin D, sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen-dokumen, undang-undang, dan batu tertulis, dan lain-lain. Yang keenam, menurut Van Apeldoorn, sumber hukum diartikan sebagai, pada poin A, sumber hukum historis atau rechtsbron in historischen, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Pada poin B, sumber hukum arti sosiologis atau rechtsbron in sociologischen, salah satu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Isna sebagai presentator sebelumnya. Sekarang saya akan bahas mengenai sumber hukum formil. Hukum formil ini merupakan suatu rumusan yang memiliki bentuk formalitas sebagai dasar untuk bisa ditaati dan bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Sumber hukum yang penting bagi para ahli hukum adalah sumber hukum formil. Di Indonesia, sumber-sumber hukum formil meliputi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai lebih lanjut sumber-sumber hukum yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama, undang-undang. Menurut T.J. Baez, undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya.
Baik, pembahasan selanjutnya adalah tata urutan perundang-undangan yang telah diatur pada TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1996. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar bagi penyelenggaraan peraturan, undang-undang, atau penetapan-penetapan lainnya mengenai sesuatu khusus berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat harus berintikan pada Undang-Undang Dasar 1945 atau pasal-pasalnya. Yang kedua, ketetapan MPRS atau MPR. Ketetapan MPR adalah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang dalam arti formil merupakan segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa, pusat atau daerah yang mengikat dan berlaku umum. Undang-undang mulai sah berlaku apabila diundangkan dalam lembaga negara oleh sekretaris negara. Asas peraturan perundangan. Yang pertama, undang-undang tidak berlaku surut. Yang kedua, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang ketiga, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Lalu, suatu undang-undang tidak berlaku apabila yang pertama, jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang bersangkutan telah berakhir atau telah habis. Yang kedua, keadaan atau hal yang mana undang-undang itu dibuat sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, terdapat undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang lama. Nah, teman-teman, jadi bisa saja undang-undang yang baru tersebut lebih baik daripada undang-undang yang lama, sehingga undang-undang yang lama sudah tidak bisa berlaku lagi. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dibentuk dalam keadaan yang memaksa atau keadaan mendesak. Perpu masih akan berlaku terus walaupun tidak mendapatkan persetujuan DPRD atau belum dicabut secara resmi oleh Presiden. Contohnya, Perpu tentang darurat sipil di Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, jadi tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah tanpa adanya undang-undang. Lalu yang keempat, penetapan keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan oleh Ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1996. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersangkutan dengan TAP MPR dalam bidang eksekutif, yaitu Undang-Undang atau Perpu atau PP. Lalu yang kelima adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Peraturan daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Nah, bagaimana apabila bertentangan? Jika bertentangan, maka perda tersebut menjadi tidak berlaku. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai sumber hukum formil yang kedua, yaitu kebiasaan dan adat. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jika kebiasaan tersebut diterima masyarakat dan dilakukan secara berulang, sehingga ketika ada tindakan yang berlawanan dengannya, dianggap pelanggaran perasaan hukum, maka timbul kebiasaan hukum yang disebut hukum. Adat adalah hukum yang tumbuh, berkembang, dan hidup dalam kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, agar timbul hukum yang kebiasaan diperlukan syarat tertentu. Nah, apa saja sih syaratnya? Yaitu yang pertama, adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang kali atau tetap dalam lingkungan masyarakat tertentu, bersifat material. Yang kedua, adanya keyakinan hukum dari masyarakat bahwa perbuatan tersebut sesuatu yang harus dilakukan. Yang ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan tersebut dilanggar. Baik, yang selanjutnya adalah traktat. Traktat merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih. Traktat sebagai bentuk perjanjian antar negara yang merupakan hukum formil hukum tata negara walaupun ia termasuk dalam hukum internasional. Berdasarkan negara melakukan perjanjian terdiri dari yang pertama, traktat bilateral. Traktat ini diadakan oleh dua negara. Contohnya, perjanjian internasional dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah RRC atau Republik Rakyat Cina tentang Dwikewarganegaraan. Yang kedua adalah traktat multilateral. Perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa.
atau NATO. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka. Traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang awalnya tidak ikut serta dalam perjanjian, tetapi kemudian menjadi pihaknya. Contohnya, Piagam PBB. Menurut EU-Utrecht, pembuatan traktat melalui 4 tahap, yaitu penetapan, statuting, persetujuan masing-masing parlemen, DPR, dan pihak yang bersangkutan, ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara, dan yang terakhir adalah pelantikan atau pengumuman. Suatu negara dalam pembuatan traktat harus memperhatikan kepentingan bangsa dan rakyat, sehingga dalam pembuatannya harus ada persetujuan wakil rakyat. Traktat harus bersumber pada Undang-Undang Dasar, sehingga sumber hukum tertulis tertinggi. Mohon maaf sebagai sumber hukum tertulis tertinggi. Jika traktat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka traktat tersebut menjadi batal. Apabila traktat baru berbeda dengan undang-undang, maka traktatlah yang berlaku sebab berarti Presiden dan DPR menyetujui traktat tersebut. Untuk itu, berlaku asas lex posterior derogat proelegi. Lalu yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah hukum hasil penetapan seorang hakim terhadap masalah yang dihadapi dan merupakan hasil ijtihad karena tidak ada atau kurang jelas undang-undang yang mengaturnya, kemudian diikuti oleh hakim yang lain. Berdasarkan sifat berlakunya, jurisprudensi terdiri dari yang pertama, jurisprudensi tetap, merupakan keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. Keputusan hakim hanya dapat dipakai sebagai pedoman mengambil keputusan terhadap perkara serupa. Baik teman-teman, kita sudah berada pada pembahasan sumber hukum formil yang terakhir, yaitu doktrin. Doktrin merupakan teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama, di mana memiliki kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Piagam Mahkamah Internasional mengakui dalam menimbang atau memutus suatu perkara dapat menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian-perjanjian internasional, international conventions. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional, international customs. Yang ketiga, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, the general principles of law recognized by civilized nations. Yang keempat, keputusan hakim, judicial decisions, dan pendapat-pendapat sarjana hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu materi sumber hukum material akan disampaikan oleh rekan saya Zunia. Untuk rekan saya Zunia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang kemudian menjadi falsafah negara, ialah sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena Pancasila menjadi alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku. Apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Di samping itu, sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Misalnya saja, ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Menurut Tab MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang menjadi sumber hukum material perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang mengandung pengertian bahwa semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia atau baik formil atau material, seluruhnya bersumber dari Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam arti material karena 1. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. 2. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. 3. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan. Segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keyakinan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapatan hukum atau legal opinion dapat menjadi sumber hukum material.
Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, atau agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fakih. Arilan-arilan tentang tugas hakim dan undang-undang. Perdebatan yang timbul dari pernyataan tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum, mengatakan bahwa yang mula-mula dikenal adalah aliran legis yang terlenggung memandang hakim tidak lain hanya sekedar terompet undang-undang. Kemudian muncul aliran penemuan hukum oleh hakim yang memandang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum atau interpretasi. Terakhir muncul lagi aliran realis di Amerika Serikat dan Skandinavia yang pada pokoknya memandang hakim tidak sekedar menentukan hukum, melainkan membentuk hukum melalui putusnya bagi aliran realis kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Memang ada pengaruh terhadap putusan hakim, akan tetapi hanya sebagai salah satu unsur pertimbangan. 1. Aliran legis. Pada saat hukum kebiasaan mendominasi di saat itu, terasa betapa ketidakpastian berlangsung di dunia hukum. Akhirnya muncul masa di mana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian dari hukum tak tertulis. Tetapi terjadilah kepercayaan yang berlebihan akan kemampuan undang-undang. Kepastian hukum memang mungkin terwujud dengan undang-undang, tetapi di pihak lain muncul kelemahan undang-undang khususnya sifatnya yang statis dan kaku. Aliran legisme pernah mengalami masa-masa emasnya selama beberapa abad. Di antara tokoh-tokoh yang menyuarakan dan membela aliran ini adalah Montesquieu yang menganggap hakim sebagai condong belaka bagi undang-undang, Justinus yang mengancam dengan pidana pada siapa saja yang memberanikan diri untuk menafsirkan undang-undang. Rawls yang mengatakan bahwa yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam satu negara adalah kehendak bersama rakyat, dan kehendak bersama diwujudkan dalam undang-undang. Juga Robespierre yang menginginkan perkataannya jurisprudensi dihapuskan saja, dan tokoh-tokoh lain. 1. Aliran penemuan hukum oleh hakim. Ketika dirasakan betapa aliran legis tidak mampu lagi memecahkan problem-problem hukum yang muncul, maka pemikiran legis ini mulai ditinggalkan, dan kalangan hukum berpendapat bahwa melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang wajar. Ada beberapa macam. 1. Aliran Berkeley Jurisprudence adalah aliran yang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum diawali dengan yang dikenal sebagai Berkeley Jurisprudence. Aliran ini memulai memperbaiki kelemahan yang ada pada ajaran legis. Aliran ini mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangan sendiri. Karena undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangan sendiri, karena undang-undang memiliki daya melas. Aliran ini memandang hukum sebagai satu sistem tertutup di mana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana melainkan sebagai tujuan, sehingga teori hukum menjadi teori tentang pengertian. Aliran interest jurisprudence. Sebagai kritikan terhadap aliran Berkeley Jurisprudence, muncul aliran interest jurisprudence. Menurut aliran ini, undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan salah satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya yang melakukan penemuan hukum dengan memperluas dan membentuk peraturan melalui putusan untuk menyampaikan keadilan yang setinggi-tingginya. Hakim bahkan boleh menyeimbang dari undang-undang dari manfaat masyarakat. 1. Aliran
Sosiologische Rechtshul. Reaksi terhadap aliran interest jurisprunden ini memunculkan aliran sosiologis yang pada pokoknya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewengan-wenangan hakim. Aliran ini tidak setuju jika hakim diberi kebebasan dalam membuat peraturan, akan tetapi tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar terlompat undang-undang, melainkan di samping berdasarkan pada undang-undang, hakim juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat. Adilan Paul Sultan. Aliran yang ada sebelumnya oleh Paul Sultan dianggap sebelah. Menurutnya, hukum merupakan satu sistem yang berarti semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya sehingga pada atasnya. Namun tidaklah berarti bahwa hakim hanya bekerja secara mantik semata-mata. Hakim juga harus bekerja atas dasar penilaian dan hasil penilaian dan menciptakan sesuatu yang baru. Aliran Freiheitsrede ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hukum menentukan dan menciptakan hukum karena kekuasaan didasarkan pada keyakinan hakim. Jurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan beritik tolak pada kegunaan sosial. Dalam perbandingan selanjutnya ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran Freiheitsrede justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya. Oleh karena itu lahirlah satu aliran baru yang disebut aliran Treuhifinding, penemuan hukum. Sekian, terima kasih. Teman-teman semua, telah kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 6 akan membuka 4 pertanyaan bagi 4 penanya tercepat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ingin memberikan sedikit semangat untuk teman-teman. Nikmati semua perjalanan kamu dalam mengarungi luasnya lautan, karena ia bersifat dinamis. Maka kita harus siap mengendalikan setir kemudi kepada tujuan yang ingin kita capai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.